Salam dari ASNBTR Channel TV. Inilah rangkuman berita hari ini. Dalam berkarir, bukan hanya gaji yang harus dipikirkan, melainkan juga keamanan karir di jangka panjang. Itu sebabnya, tidak heran jika kita melihat masih banyak orang yang menginginkan karir sebagai pegawai negeri sipil PNS atau pegawai badan usaha milik negara BUMN. Kedua sektor ini dinilai aman dan menjanjikan lantaran, selama negara masih ada, maka instansi dan perusahaannya pun masih bakal berdiri. Lain halnya dengan perusahaan swasta, yang tidak semuanya bisa dibilang aman. Akan tetap ada risiko kehilangan pekerjaan jika perusahaan swasta tersebut mengalami masalah bisnis dan keuangannya. Lantas mana yang lebih baik menurut Anda, jadi PNS atau pegawai BUMN saja? Berikut ulasannya. Gaji BUMN lebih menggiurkan, berdasarkan informasi yang dikutip dari berbagai situs pencari kerja. Di bulan Agustus tahun 2021, produk manajer di Telkom bisa mencapai Rp 88-94 juta per bulan, dan strategic investment manager bisa mengantongi Rp 58-62 juta per bulan, sementara untuk staf mulai dari 8 jutaan rupiah. Sementara itu di Bank Mandiri, untuk periode yang sama, gaji staf berkisar 10 juta rupiah per bulan. Area brand manager sebesar Rp68-74 juta rupiah per bulan, dan level manager di Rp 27-30 jutaan per bulan. Akan tetapi untuk manajemen trainee MT adalah 6 jutaan rupiah per bulan, dan frontliner di Rp 3-4 juta per bulan. Bicara soal gaji PNS, berdasarkan PP nomor 15/2019, gaji pokok PNS dibedakan berdasarkan golongannya. Berikut penjelasan singkatnya. Golongan 1, Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.686.500. Golongan 2, Rp2.022.200 sampai dengan Rp3.820.000. Golongan 3, Rp2.579.000 sampai dengan Rp4.797.000. Golongan 4, Rp3.044.000 sampai dengan Rp5.901.200. Setiap golongan memiliki beberapa tingkatan yang nantinya berpengaruh pada besaran gaji. Sebut saja ada golongan 1 sampai 3, terdiri dari tingkatan A, B, C, dan D. Sementara golongan 4, dari A sampai E. Tunjangan PNS cukup banyak, meski gaji pokok PNS terlihat lebih kecil, tapi tunjangan-tunjangan PNS cukup besar. Adapun tunjangan yang besarnya, terbesar adalah tunjangan kinerja Tukin. Dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, disebutkan bahwa Tukin tertinggi adalah Rp117.375.000. Selain itu ada pula tunjangan suami istri yang besarannya 5% dari gaji pokok, tunjangan anak di bawah 18 tahun yang sebesar 2% dari gaji pokok, tunjangan makan yang berkisar antara Rp35.000 hingga Rp41.000 per hari, sesuai golongan, dan tunjangan jabatan. Lantas bagaimana dengan karyawan BUMN? BUMN tentu memberikan tunjangan ke karyawannya, berupa insentif jabatan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi besaran tunjangan tersebut tentu berbeda-beda untuk setiap perusahaan, tidak seperti PNS yang sesuai dengan golongannya. Satu hal yang cukup menarik minat banyak orang bergabung sebagai PNS adalah gaji pensiun yang bisa dinikmati saat mereka tidak lagi aktif bekerja. Adapun skema gaji pensiun yang didapat dihitung berdasarkan gaji pokok mereka. BUMN pun memiliki dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan terpisah. Namun belum lama ini, dikabarkan bahwa
hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, selain mengawasi kinerja perusahaan BUMN di bidang asuransi dan dana pensiun seperti Asabri dan Jiwasraya, rupanya dana pensiun di tubuh perusahaan BUMN juga perlu diawasi. Demikianlah berita ASNBTR Channel TV. Untuk informasi berita hari ini yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel ini, dan jangan lupa di-subscribe agar lebih cepat mendapatkan informasi dan berita baru lainnya. Terima kasih.